Nggih, yang jelas logisnya dulu kita mengenal, masuk ke sini tidak mengenal. Lah kalau keluar lagi, kemudian kita ini berproses bagaimana agar membuka hijab. Lah makanya di sini ada dinding jalalullah. Kemarin sudah saya bahas-bahas. Gitu. Harus dibuka itu dinding jalalullah sehingga sampai berproses diterbangkan rohaninya kembali nggih dari apa? Alam-alam ini sampai kepada fana. Ya, lebur kepada zat. Lebur nih. Kalau pengertiannya fana ya lebur ya. Hancur. Lah kalau Allah ya bako. Paham nggak? Jelas nggak? Nggih. Abadi langgeng. Tapi dalam pengertiannya kita itu lebur dalam zatnya Allah. Ngoten nggih. Dan nanti yang mengulang-ulang fana ini dia masuk ke makam bako. Nanti ini ada ini ya. Artinya di sini kita ini seorang manusia yang diperkenankan oleh Allah untuk mengenal sudah jelas bahwa sebenarnya manusia ini semuanya diperkenankan mengenal Allah. Itu kewajiban manusia. Kalau sudah mengenal ya bersama Allah. Kalau sudah bersama ya jelas jadi kekasih Allah. Itu pintu kewalian masih terbuka bagi siapa saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dah, punten nggih, kita ke penjelasan kepada diri kita masing-masing. Di sini sebelum kita mengenal lebih jauh, karena kita di situ harus memikirkan diri kita, nggih, dohir dan batin, dari mana berasal, harus seperti apa di sini, dan nanti bagaimana kita kembali. Di sini saya bahas tentang 7 susunan yang ada di dalam diri kita. Ada diri dohir, saya ditulis di sini wujud, ada akal, ada nafsu, ada ruh, ada sir, ada nur, ada zat. Nah, punten. Oke. Ini wujud. Nah, ini wujud. Berarti zohir ya, zohir sampean. Kan semua sudah jelas di sini. Sudah ada pakem di setiap martabat kesantrian, bahwa diri dohir kita ini bahannya dari 4 anasir. Itu semua sudah jelas ya. Dan semalam saya terangkan juga kita itu berasal juga dari titipannya bapak dan titipannya ibu. Nggak ada bapak dan ibu, kita nggak terlahir di dunia. Karena kita bukan Nabi Adam, kita zuriyah. Ketika kita ini anak cucu Adam. Apa di pleret ada yang nongol sendiri, kayak Mr. Bean jatuh dari langit, ada? Nggak ada kan? Semua dilahirkan. Nah, kita itu
berasal satu dari titipan Bapa. Di dalam Bapa ada apa? Itu loh. Di dalam Bapa itu ada sperma. Sperma. Nah, sperma ini itu ada 3. Mani, madi, wadi. Nah, kalau jenengan nanti lebih teliti karena disuruh teliti, silahkan nanti dilihat sendiri. Mana madi, mana wadi, mana mani itu. Dilihat sendiri. Pokoknya yang jelas butek, bening, rincing kono. Ya, yang rincing itu wadi. Dan nanti wadi ini terhubung dengan manikam. Artinya apa? Di dalam madi ini ada manikam. Manikam itu apa? Cahaya putih yang berkilau. Cahaya putih yang berkilau. Makanya di dalam sperma itu ada berapa? Ratusan apa ribuan? Sudah menghitung? Tuh. Iya. Taklid mubtadi sampean. Belum menghitung ya? Oh, berarti kata peneliti. Sudah kita ikutin saja. Kalau taklid saja silakan. Artinya sudah ada yang hidup. Padahal roh belum diturunkan. Nah ini sedih. Nah, di dalam manikam inilah cahaya yang putih berkilauan itulah namanya ruh jasmani di dalam diri Bapak. Di dalam apa? Diri Bapak kita. Ruh jasmani. Manikam ini nanti terhubung dengan nur yang ada di dalam jantung Bapak. Di dalam jantung Bapak itu ada ruh, ada sir, ada nur, dan ada zat. Yang saya jelaskan tadi terhubung dengan nur. Ya toh? Berarti kalau terhubung dengan nur, berarti sudah jelas terhubung dengan ruh idofinya Bapak, dengan sirnya Bapak, dengan nurnya Bapak. Sampai pernah dengar belum ada namanya anak sir? Sudah pernah dengar yang namanya anak sir? Sudah, jangan dibahas. Sudah. Jangan dibahas. Bayu tabung. Enak baik. Nah, terhubung dengan nurnya Bapak. Nah, ketika manikam ini terhubung dengan nurnya Bapak, ada 3 tahapan. 1, terhubung dengan nur ingsan yang ada di dalam diri Bapak. Terhubung nanti selanjutnya dengan nur Muhammad yang ada di dalam nur Bapak. Selanjutnya terhubung dengan nurullah yang ada di dalam nur Bapak. Berarti ada 3 Kang, ada 3 nur di dalam apa? Jantung si Bapak. Ketika terhubung dengan nur ingsan, ini ada kehendak untuk punya keturunan. Yang belum nikah, yang belum kawin, ya harus nikah dulu, jangan salah tata bahasanya. Bahaya milenial itu. Iya.
instan bae, jus. Iya. Langsung kawin langsung kawin nikahnya durung. Aja bahaya, nggak boleh. Nggih. Nah, kemudian ketika ada kehendak ingin punya keturunan, naik ke Nur Muhammad, berproses untuk menjadi bahan. Nah, makanya inilah kita itu semua di proses ini, bahannya dari siapa? Nur Muhammad. Nah, udah. Kemudian ketika naik di Nur Muhammadnya yang ada di Nur Bapa, itu naik ke Nurullah yang ada di Nur Bapa. Apa? Proses pengiyakan. Diiyakan. Paham maksud ulang? Jelas? Nah, kemudian muncul yang namanya hasrat. Hasrat untuk apa? Kawin, dan tentunya dengan istrinya. Nah, nanti kawin bercampurlah anasir. Anasir yang ada di sperma. Nah, kemudian nanti yang hidup kecil-kecil apa jenenge? Ya. Kalau yang masuk 2 biasanya kembar, yang masuk 3 berarti 3. Biasanya umumnya yang masuk 1. Masuk kemana? Ke indung telur. Nah, di dalam indung telur seorang ibu ini itu ada cahaya putih yang kehijauan. Cahaya putih yang kehijauan. Bukannya karena terhubung dengan masalah nabati. Kenapa? Karena ini yang di indung telur itu ada ruh nabati. Kebanyakan hijau. Bukan karena masalah itunya, tapi urusan hidup itu lebih awal dohir apa batin? Batin. Maka sudah dipastikan sampai bisa menjawabnya. Nah, dah. Berarti ada titipan ruh nabati di dalam indungnya ibu. Dan ada ruh jasmani di dalam apa? Manikam tadi. Awas loh. Di manikam. Bertemunya ruh jasmani sama ruh nabati dari kedua orang tua menjadikan tadi yang masuk itu berkembang. Nah, inilah proses yaqoyum. Nah, kemudian nanti kita ketika kita sudah ada di alam arwah, kemudian kita diberi kodrat dan irodat untuk hidup di di wujud kita, di dohir kita. Maka Allah membekali dengan nafsu. Kemudian Allah membekali dengan akal. Kemudian masuklah ke dalam tubuh kita. Nah, ruh masuk ke dalam jantung, akal masuk ke dalam otak, nafsu masuk ke dalam hati. Jelas? Sampun. Nah, kemudian kita berproses di alam kandungan. Kira-kira jenengan paham nggak di alam kandungan seperti apa? Jare wong Cirebone seng.
Rah ngerti ya. Nggih. Nah, sudah seperti itu. Artinya apa? Tadi jelas di sini ya, yang namanya apa? Wujud. Seperti apa yang tadi saya terangkan. Nah, sekarang kita bahas sebelum kita masuk ke apa? Zahir. Ini ada zat. Ini saya tulis zat Allah ya. Zat Allah. Nanti Allah menciptakan zat Muhammad. Kemudian menciptakan zat insan atau zat pribadi. Artinya zat kita semua. Nah, ini harus jenengan pahami betul-betul. Jangan ada kekeliruan. Nanti panjang urusan rohaninya. Mau panjang-panjang. Oke. Kalau jenengan kalau wisata maunya berapa jam? Kalau sampai ke Bali, kalau jenengan keluar dari hotel kemudian sehari semalam jenengan muter-muter, kira-kira capek enggak? Capek? Iya. Itu jasmani bukan? Lah, kalau rohani ada capeknya enggak? Ada tukang pijet rohani enggak? Pijet ruh ada enggak? Ya enggak ada Kang, masa ada pijet ruh. Udah Kang, jangan jauh-jauh lah. Pijet jisim latib. Jadi tukang pijetnya jisim latib, sing dipijeti jisim latib. Nah, jadi rohani itu enggak ada capainya, cuman terbatas oleh bahan bakar atau kekuatannya. Hanya itu saja, sederek. Oke. Ada zat Allah, ada zat Muhammad, ada zat pribadi. Nah, zat Allah kemudian ingin dikenali, dan karena ingin dikenali kemudian Allah membuat yang namanya zat apa? Muhammad. Nah, kemudian dari zat Muhammad ini akan menjadi zat kita masing-masing. Jelas? Paham? Nah, kemudian nur. Ini nanti ini dikaitkan. Nur. Nur Allah. Nur Allah ini itu ada karena dari keinginan zat Allah. Karena ingin dikenali akhirnya dia menerangi dirinya sendiri. Karena ingin dikenali. Lah kalau gelap dikenali enggak? Tidak. Begitu logisnya. Maka di sini Zatullah ini karena ingin dikenali, kemudian dia menerangi dirinya sendiri, jadilah apa? Nurullah. Nah, kemudian dari nurullah ini membelah tapi tidak mengurangi. Awas loh. Karena di sini yang dibicarakan ini tipis sekali, sederek. Ada yang bilang nurullah itu ya Nur Muhammad. Ada yang bilang Nur Muhammad itu ya nurullah. Dan ada yang bilang ya
Nurullah kemudian Nur Muhammad. Jadi kita di tengah-tengahnya saja lah. Oke. Artinya apa? Nurullah ini membelah menjadi Nur Muhammad, tapi tidak mengurangi. Jelas, nggih. Sampun. Nggih, Satgas jelas belik. Iya, masalah ado dewek Satgasnya Kak. Pengajiannya sengkene mana 30 meter. Bu jelas belik. Dah. Kemudian Nur Muhammad ini menjadi banyak, memercik ya, menjadi nur insan, nur kita semua. Bahkan ya ngapunten nggih, di nur-nur yang selain kita, makhluk-makhluk Allah itu dari Nur Muhammad juga. Nah, di sini kita sudah makin jelas bahwa saat itu, saat kita menjadi nur insan saja, sudah ada zat pribadi dan nur insan. Zat pribadi dari zat Muhammad dari zat Allah. Nur insan berasal Nur Muhammad berasal dari Nur Allah. Udah makin jelas kita. Oh, begitu ya Kang. Oke. Nah, kemudian di sini disir. Sir. Nah, sir ini adalah kalau dikaitkan dengan martabat 7 itu alam wahidiyah. Oke. Sir itu rahasia. Rahasia Allah. Rahasia apa? Rahasia meracik alam semesta. Di alam wahidiyah diracik loh kita, apa yang ada ini diracik. Nah, kemudian dari racikannya jadilah kita dan semesta alam berproses dari sirwah kemudian menciptakan sir Muhammad baru ke sir kita. Jadi di dalam diri kita, di dalam sir kita itu, yang di dalam apa? Jantung, ada sir insan, ada sir Muhammad, ada sir wah. Oke. Nah, sesudah jenengan ini di alam nur, kemudian di alam sir diracik oleh Allah, maka bagi manusia itu diberi sir yang tidak, artinya racikannya yang dari Allah itu yang tidak dikasih tahu. Bahannya apa di dalam diri manusia, seperti awal saya terangkan. Maka bingung malaikat juga, apalagi iblis. Baru diciptakan saya disuruh sujud, bingung iblisnya. Nah, malaikat juga bingung, makanya sering mempertanyakan, apa mungkin manusia mampu menjadi khalifah? Nah, dah. Berarti ada titik rahasia di sini. Ya kan? Karena tadi ada bahan rahasia. Nah, dan dari sekian manusia yang terlahir di dunia ini, Nabi Musa mengenal Allahnya melalui proses perjalanan ke gunung apa? Nah, ada manusia yang paling mulia
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggih dimikrotkan Allah. Nggih, sebelumnya diisrokan Allah dari apa? Nggih. Nah, kemudian dinaikkan. Dan ada cerita-cerita lainnya yang kita dengar tentang hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kemudian nggih, itu apa? Dipertemukan dengan Allah. Banyak ceritanya. Oke. Nah, sir yang ada di dalam diri kita ini harus kita pelajari betul-betul agar nanti kita tahu tujuan apa Allah memberikan racikan yang terrahasia itu. Boten lho sederek. Maka seyogianya kita harus cari guru yang benar-benar jelas tentang ilmu sirru supaya jenengan paham nanti. Guru yang mampu menghantarkan agar jenengan mampu dalam keberadaan sirruwah melalui proses sir ingsan dan sir Muhammad yang ada di dalam diri jenengan. Oke. Nah, sesudah itu nanti di sini ada ruh ya. Nah, ini bahan, jelas ya? Bahan ya. Nur Muhammad adalah bahan kita semua. Nah, ini zat pribadi ini apa? Hidup. Nah, dari hidup ini kemudian sampai diproses. Karena jenengan terus berproses sampai kepada alam apa? Sahadah. Nah, dari proses inilah nanti bahannya dari apa? Nur Muhammad. Nah, kemudian ketika diproses sampean ini, sampean dikasih sama Allah. Apa? Sirnya. Oke. Ada bahan di dalam sir jenengan ini. Apa bahannya? Sir Muhammad. Ini sampai harus terhubung loh. Nanti dengan Sir Muhammad dan Nur Muhammad terhubung. Nah, nanti ini ada pelajarannya di pelajaran Muhammadiyah nanti. Nah, di ruh. Ada yang namanya ruh Allah. Oh, punya ruh loh. Kalau Allah nggak punya ruh, kita ruhnya dari siapa? Dari setan, dari jin. Enggak. Bahkan semua ruh yang ada itu semua dari Allah. Nah, makanya di sini ada namanya ruh Allah. Kemudian ada ruh Muhammad. Nah, ruh Allah ini nanti menjadikan ruh Muhammad dan ruh ingsan. Nah, bahkan kita sudah diperjelas sama Rasulullah. Ana Abul apa? Nah, ruh Muhammad menjadi bapak. Seperti itu, saudara. Bagi ruh kita semua. Nah, makanya sehabis ruh Allah menjadikan ruh apa? Muhammad, kemudian menjadikan ruh ingsan. Dari mana bahannya ruh ingsan? Dari ruh Muhammad. Ruh Muhammad dari mana?
Dah. Berarti nanti kita harus terhubung dengan ruh Muhammad. Nah, makanya nanti di ajaran Muhammadiyah ketika jenengan baca sallallahu ala Muhammad, sampean harus benar-benar terhubung dengan ruh Muhammad, dengan sir Muhammad, dengan nur Muhammad. Ya. Kemudian ketika sampean di sana di alam arwah, sampean menunggu. Berarti sampean hidup di sana. Bebas bersemesta raya di alam rohani. Bahkan bisa bertemu Allah. Sampean pernah dengar ya tentang dialog ruh dan Allah. Dialog berarti langsung. Tidak ada perantara. Dah jelas begitu. Nah, kemudian ketika ruh ini diberi kodrat dan irodat, artinya tugas lah katakanlah, okay, untuk hidup di bumi, ngapunten. Maka ruh ini nih, akan dibekali dengan nafsu. Nafsu ini nanti dalam proses goibnya jenengan dinamakan sebagai jisim naim ya. Nanti saya terangkan di sebelahnya. Nanti prosesnya seperti apa. Nah, kemudian nanti ini turun ke akal. Artinya apa? Dikasih akal setelah apa? Nafsu. Nah, maka ketika dikasih apa? Akal, ini dinamakan jisim latif. Kemudian setelah akal dan apa? Nafsu itu sudah ada di ruh, kemudian baru diturunkan ke tubuh kita. Diulang, ruh menempati jantung, akal menempati apa? Otak, nafsu menempati hati dalam diri kita. Nah, dah. Berarti di dalam diri kita itu ada 3 jisim. Jisim kasif, jisim latif, dan jisim naim. Jisim itu berarti kan bentuk ya, wujud keberadaan. Nah, oke, sudah masuk semua bahan-bahan itu di dalam diri kita. Katakanlah ada 7 bahan ini. Ada 7 bahan. Nah, kemudian kita itu diperintahkan Allah untuk mengenal. Kalau di sana sudah mengenal belum? Sudah. Waktu kita menjadi ruh sudah mengenal Allah. Orang sudah langsung apa? Dialog kok. Dan mengakui bahwa engkau itu Tuhan saya. Sudah jelas? Nah, kemudian kita dimasukkan di dalam apa? Unsur materi. Di sini kita terhijab. Nah, makanya dipertanyakan ketika kita sudah dikubur di sini nih. Ya, di sini kita dipertanyakan. Dulu sebelum kita dikubur di sini, sudah dialog langsung. Artinya sudah mengenal Allah itu. Lah sekarang kita dikubur di sini tidak mengenal, makanya dipertanyakan siapa Tuhanmu? Ya tak? Lah kalau kita tidak dikasih tahu sama orang tua,
Tidak dikasih tahu sama Pak Ustadz, Pak Kiai. Gak tahu nanti nama Allah. Bahkan ada orang yang di dunia ini yang menolak nama Allah. Ada saja. Wajar belum sadar ya. Dah. Nah, ketika sampean di alam sana, sampean kenal nggak dengan Nur Muhammad? Dekatlah. Kenal nggak dengan Sir Muhammad? Dekat. Kenal nggak dengan Ruh Muhammad? Dekat. Nah, tapi ketika jenengan dikubur di sini, kenal nggak? Nggak kenal. Iya. Walaupun kita dilahirkan berbeda zaman dengan Rasulullah, tapi kita di sana mengenal. Nah, makanya di sini ketika dikubur di sini, sampai dipertanyakan, siapa nabimu? Bener enggak? Logis enggak? Logis. Ini rumusnya, saudara. Jadi ketika dikubur di apa? Jasmani, kita dipertanyakan. Anak cerita lirek laire guncit jaluk nggih dinyatakan sebagai pembarep. Lahir di buminya pada ibunya itu terakhir, berarti ada kakak-kakaknya ya. Tapi dia minta diakui, saya itu paling pertama lahirnya. Anak ceritain lu. Makanya kadang sing aran apa anak terakhir bisa seperti anak pertama, dan kadang anak pertama bisa Nah, makanya di sini ngapunten sederek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan saya lebih dulu dari Bapak Adam. Karena ini loh, paham betul? Tapi secara wujud lebih dulu Bapak Adam. Nah, itu gimana rinciannya, Kang? Saya jelaskan. Awas, sejauh mata memandang sampai jangan salah melihat. Oke, tatap mata saya, jangan kemana-mana, oke? Relax tidur nanti ya. Ngantuk Kang, sudah berapa menit ini? Lanjut ya. Ya, oke. Bapak Adam bedanya itu diciptakan dulu wujudnya. Benar tidak? Benar. Salah tidak? Ya. Dah. Kemudian baru setelah wujudnya apa? Jadi ada baru. Allah langsung meniupkan apa? Ruhnya. Jadilah Bapak Adam. Berproses kemudian ke Siti Hawa. Turun. Nah, jadilah Kang Darto di Pleret. Ini turun Nabi Adam loh. Di wonge. Beli mangkat. Lagi kering. Untung bela wonge. Dah, kalau Muhammad ini loh, paham nggak maksud saya? Jelas ya? Oke, diadakan rohaninya dulu. Setelah Bapak Adam menurunkan, berarti dari jalur Nabi Ismail, begitu tak? Nah, dalam tarikh begitu ya. Nah, kemudian sampai kepada Bapak Abdullah dan Ibu Siti Aminah, baru Rasulullah terlahirkan di dunia. Bedanya begitu.
Bapak Adam dan Rasulullah. Oke. Nah, kemudian ketika jenengan terkubur di sini, dipertanyakanlah tadi. Jadi ingat ketika orang dikubur terus ditalkin sama Bapak Lebe, dikit, sama kiai atau lebih atau ustadz yang memang berproses ya untuk mentalkin. Ayo diproses. Sampean yang mendengarkan kira-kira ngerti nggak? Diem semua karena sedang sedih semua nggih. Atau mungkin terharu. Kalau ada yang jawab, "Moro bukan, jenengan kan masih hidup tuh." Allah gitu. Kira-kira lelucon apa? Mungkin pada gemuyu ya. Dijawab kabeh oleh sing masih apa? Urip. Padahal itu untuk apa? Orang meninggal. Dah begitu di pandangan umum. Tapi sekarang saya jelaskan, kalau boleh toh kita itu sekarang mangga. Dulu kita mengenal, sekarang kita kesini tidak mengenal. Pastinya dipertanyakan. Lah kalau sudah mati berarti keluar. Lah kalau keluar nanti kenal nggak sudah? Dipertanyakan nggak? Opo jare sampean. Gitu? Tergantung bagaimana kecerdasan sampean dalam mensikapi masalah ini. Ini tipis sekali loh, saudara. Oke, yang jelas logisnya dulu kita mengenal, masuk ke sini tidak mengenal. Lah kalau keluar lagi, itu jawaban sampean loh. Saya nggak menjawab. Ya. Dah. Kemudian kita ini berproses bagaimana agar membuka hijab. Lah makanya di sini ada dinding jalalullah. Kemarin sudah saya bahas. Kita harus dibuka itu dinding jalalullah sehingga sampai berproses diterbangkan rohaninya kembali dari apa? Alam-alam ini sampai kepada fana. Ya. Lebur kepada zat. Lebur nih. Kalau pengertiannya fana ya lebur ya. Hancur. Lah kalau Allah ya bako. Paham nggak? Jelas nggak? Nggih. Abadi langgeng. Tapi dalam pengertiannya kita itu lebur dalam zatnya Allah. Aten nggih. Dan nanti yang mengulang-ulang fana ini dia masuk ke makam bako. Nanti ini ada ininya. Oke. Saya kurang nulisnya ya. Ngapunten nggih. Nah, fana juga nanti ada komanya, saya kurang. Artinya di sini kita ini seorang manusia yang diperkenankan oleh Allah untuk mengenal sudah jelas bahwa sebenarnya manusia ini semuanya diperkenankan mengenal Allah. Itu kewajiban manusia. Kalau sudah mengenal ya bersama Allah. Kalau sudah bersama ya jelas jadi kekasih Allah. Lah itu pintu kewalian masih terbuka bagi siapa saja. Sudah jelas? Jelas. Di alam kubur ditanyakan tidak siapa istrimu? Ditanyakan tidak? Ora. Anakmu piro? Ditanyakan tidak? Tidak. Berarti yang ditanyakan tentang ketauhidan keimanan.